Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan duduk. Baik Mbak, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Anjeli Putri Anwari, bisa dipanggil dengan Kak Anjeli. Nah, di sini tuh saya sebagai konselor. Sekarang gantian Mbaknya, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Nama saya Sarmawati Gabriela. Nah, bisa dipanggil siapa Mbak? Gabriela. Oh, Mbak Gabriela. Baik, sebelumnya saya bertanya dulu, tujuan Mbaknya kesini untuk apa kalau boleh tahu? Mau konsultasi Kak? Mau konsultasi, mau bercerita-cerita ya? Iya. Nah, sebelum mulai ceritanya dulu, saya mau menjelaskan dulu ya Kak tentang apa itu triad KRR. Sebelumnya Mbak Gabriela udah tahu belum apa itu triad KRR? Belum. Nah, triad KRR itu adalah 3 aspek utama. KRR itu singkatan dari kesehatan reproduksi remaja. Di sini nanti itu berisi tentang fokus utamanya di dalam pendidikan dan pelayanan tentang kesehatan remaja. Tidak hanya di fisiknya tapi juga di mentalnya juga. Isinya itu ada seksualitas. Di sini itu membahas tentang perkembangan fisik, emosional remaja saat pubertas, lalu perubahan hormon dan organ-organ reproduksi, lalu pemahaman tentang identitas gender, orientasi seksual dan menjaga batasan diri. Karena bahkan seorang perempuan lagi masa remaja, jadi harus pandai membatasi diri. Selanjutnya ada pernikahan dan keluarga. Di pernikahan ini membahas tentang kesiapan menikah secara fisik, secara mental, secara sosial, kesiapan tentang umur yang ideal. Itu antara 21 untuk perempuan umurnya 20 tahun. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Gabriela usianya berapa tahun? 17 tahun Kak. Oh, 17 tahun, berarti masih belum ideal untuk menikah ya. Lalu ada tanggung jawab dalam berkeluarga, menjadi orang tua yang baik, menjadi peran istri yang baik. Kalau di sini itu tujuannya fokusnya untuk mencegah pernikahan dini dan membangun keluarga yang sehat. Lalu ada tentang kesehatan reproduksi, itu membahas dari fungsi anatominya, membahas tentang menstruasi, mimpi basah, pubertas, pencegahan IMS, infeksi menular seksual, ada HIV dan AIDS. Selanjutnya juga ada tentang pengetahuan kontrasepsi dan kehamilan (KKB). Di sini juga tujuannya itu agar remaja bisa menjaga kesehatan reproduksinya secara dini. Nah, kenapa sih saya menjelaskan dulu mengenai triad KRR ini? Karena sangat penting ya untuk seorang remaja mengetahui apa triad KRR dan tujuannya. Tujuannya itu memberikan informasi yang akurat secara ilmiah dengan contoh-contoh perilaku yang ada di sekitar kita remaja, mencegah perilaku beresiko seperti seks bebas, pernikahan dini, dan kehamilan tidak diinginkan. Lalu membentuk sikap dan perilaku sehat seorang remaja terhadap reproduksi, karena untuk reproduksi itu yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri. Untuk Mbak Gabriela, dari penjelasan saya mengenai triad KRR, apakah ada yang ditanyakan? Belum ya. Selanjutnya saya akan bertanya ke Mbak Gabriela. Tadi kan di sini katanya mau bercerita, mau berkonsultasi. Mungkin Mbak Gabriela bisa menyampaikan permasalahan yang dialami Mbak Gabriela. Sebenarnya tuh saya malu kalau mau cerita tuh. Gak apa-apa, cerita aja, kan di sini kita ceritanya yang biasa aja, maksudnya nggak terlalu formal. Kita ciptakan suasana yang nyaman, biar Mbak Gabriela juga ceritanya nggak malu. Saya tuh kalau misalkan buang air kecil tuh kok rasanya kayak perih, terus saya lihat itu kayak rasanya kayak ada yang luka gitu. Terus itu kenapa ya? Mohon maaf sebelumnya, apakah Mbak Gabriela tuh kalau buang air kecil suka ada membersihkannya dengan bersih gitu? Bagaimana? Sudah bersih. Sudah bersih ya, baik. Mungkin apakah, mohon maaf ya, Mbak Gabriela suka melakukan seks bebas, mungkin kalau dengan pasangan, dengan pacar, atau dengan yang bukan pacarnya? Sebenarnya ini aman beneran toh Ya. Nah, sebenarnya saya tuh sudah beberapa kali seks sama pacar saya itu. Tapi berganti-ganti pasangan tidak? Nah, itu sejak putus pasti ganti itu. Pasti ganti, berarti pasti melakukan, mohon maaf, hubungan itu tadi ya? Iya. Nah, kalau dari ceritanya, mungkin Mbak Gabriela itu mengalami penyakit menular seksual. Penyebabnya karena Mbak Gabriela itu, nanti
nanti ini ya akan saya sampaikan solusi-solusinya ya. Iya, Karena Mbak, Mbak solusi iya. ya. Karena Mbak Gabriela itu melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan kita nggak tahu penyebabnya itu dari pasangan yang mana. Tuh, nah, penyakit menular seksual ini juga dikenal sebagai IMS yang Mbak, infeksi menular seksual. Itu ditularkan dari hubungan seksual yang tidak aman. Nah, banyak remaja sekarang itu yang nggak menyadari itu. Seperti mungkin Mbak Gabriela kan tidak tahu efeknya seperti apa kalau melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti. Nah, salah satu efeknya tuh ini, biasanya tuh ada HIV AIDS juga, sifilis, gonore, chlamydia, dan herpes. Kan kita nggak tahu ya kondisinya sekarang Mbak Gabriela tuh sedang mengalami penyakit yang mana. Penyebabnya itu biasanya selain tidak gonta-ganti, tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual. Karena kondom itu kan tugasnya selain untuk mencegah kehamilan, juga mencegah agar tidak tertularnya penyakit seksual itu tadi. Nah, dampaknya dari penyakit ini itu tadi ya, mungkin mengalami kesakitan fisik pada saat buang air kecil, kencingnya sakit, terus mungkin nanti psikologisnya Mbak merasa cemas, terus khawatir ke depannya harus gimana. Saya cuma takut hamil. Nah, kalau tapi 5 bulan kemarin masih haid ya Mbak? Masih. Nah, pada seorang remaja ini atau pada seorang wanita, PMS itu bisa menyebabkan infeksi panggul juga yang berbahaya yang nanti mengakibatkan gangguan kehamilan dan menyebabkan kemandulan permanen. Kemandulan itu, mohon maaf, nanti tidak bisa hamil secara permanen. Terus secara psikologisnya yang dihadapi oleh remaja itu biasanya rasa malu dan takut, malu bercerita, tidak mau memeriksakan diri, sampai akhirnya dia memendam dan mengalami stres berat. Lalu dari sikap sosialnya, dari sisi sosial, biasanya dia tuh takut untuk dikucilkan masyarakat, atau bahkan ada yang hilang kepercayaan diri sampai menjauhkan diri dari teman, tidak mau bersosialisasi. Biasanya itu sih. Kalau Mbak Gabriela ini masih sudah merasakan itu belum? Misalnya kayak malu sama teman-teman? Sudah. Terus kemarin kalau akhirnya memutuskan mau konseling ke sini, bagaimana Mbak? Dari teman atau dari mencari di internet atau bagaimana? Dari teman, kan saya bingung, malu mau cerita ke siapa, bingung. Terus saya lihat teman saya tuh buka-buka di internet gitu, terus ada konselor remaja ini. Akhirnya saya diam-diam coba mau ke sini. Nah, langkah yang diambil Mbak Gabriela ini sudah benar ya, karena kalau takut untuk bercerita, malu bercerita, itu adalah ke konselor remaja yang lebih aman. Nanti saya akan menjelaskan juga solusi-solusi yang membantu Mbak Gabriela mengatasi masalah ini. Mungkin solusi yang dapat saya berikan untuk pertimbangan Mbak Gabriela ya, selanjutnya mau mengambil langkah apa. Yang pertama itu Mbak Gabriela perlu memeriksakan diri dulu ke dokter untuk memastikan Mbak Gabriela itu menderita penyakit menular seksualnya apa. Setelah memeriksakan diri, saya harapkan Mbak Gabriela itu berani membuka diri bercerita kepada orang tua gitu ya, karena dia dapat dukungan psikologis dari orang tua. Lalu bisa kesini kembali kalau misalkan ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan tentang informasi-informasi yang mungkin dibingungkan sama Mbak Gabriela. Lalu mungkin saya saran untuk kedepannya Mbak Gabriela itu bisa mengubah gaya hidupnya ya Mbak, mulai dikurangi sedikit-sedikit atau bisa langsung komitmen kepada diri sendiri, nggak akan melakukan hubungan seksual lagi dengan pasangan atau berganti-ganti pasangan. Lalu jika Mbak Gabriela membutuhkan pendamping, saya juga siap untuk mendampingi Mbak Gabriela untuk proses kedepannya gitu, biar Mbak Gabriela juga merasakan kenyamanan, tidak takut bercerita lagi gitu. Nah, dari solusi yang saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Gabriela mau solusi yang mana yang bisa dipertimbangkan? Kalau mau periksa, gimana caranya? Kalau mau periksa nanti bisa ke puskesmas dulu Mbak, nanti ada prosedur-prosedurnya, bisa daftar dulu, nanti akan dijelaskan lebih rincinya itu di puskesmas. Kalau misalkan saya kurang punya percaya diri buat ke puskesmas, boleh minta pendampingan dari konseling ya? Boleh, nanti saya akan memberikan pendampingan, akan saya antar ke puskesmas untuk penjelasan. Mungkin di sana kan nanti ditanya-tanya Mbak Gabriela malu, nanti akan saya bantu menjelaskan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak mungkin untuk solusi-solusinya tentang PMS-nya? Tidak cukup Mbak.
Baik, cukup ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil konseling Mbak Gabriela hari ini. Mbak Gabriela hari ini datang dengan menyampaikan masalah kalau pada saat buang air kecil itu merasa nyeri, ada luka di sekitar kemaluan. Kalau menurut saya itu diduga mengalami penyakit menular seksual akibat Mbak Gabriela melakukan seks bebas dan tanpa kontrasepsi kondom. Nah, solusi yang saya berikan dan dipilih oleh Mbak Gabriela adalah meminta pendampingan untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Benar ya Mbak Gabriela? Selanjutnya saya akan melaksanakan rencana kunjungan ulang jika Mbak Gabriela masih merasa cemas, masih merasa malu dan bingung apa yang dilakukan selanjutnya setelah periksa. Bisa datang ke sini pada tanggal 29 ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada, cukup ya. Terima kasih Mbak Gabriela atas kunjungannya hari ini. Semoga kunjungan hari ini bermanfaat. Nanti bisa hubungi saya di WA ini ya Mbak ya untuk jadwal selanjutnya kita pergi ke puskesmas. Terima kasih Mbak Gabriela.